Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Samartono. Saya adalah mahasiswa dari Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2020. Di sini, saya ingin mempresentasikan mini skripsi saya yang berjudul Pengaruh Game Online Terhadap Motivasi Belajar Siswa SDN Kebonjeruk 02 Pagi. Terdapat kata pengantar, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga saya bisa membuat mini skripsi ini yang berjudul Pengaruh Game Online Terhadap Motivasi Belajar Siswa SDN Kebonjeruk 02 Pagi. Diharapkan mini skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya menyadari bahwa mini skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saya sangat menerima kritik dan saran dari semua pihak yang dapat membangun untuk mini skripsi demi kesempurnaan mini skripsi saya. Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah berperan dalam penyusunan mini skripsi ini dari awal sampai akhir, sehingga kita selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya, ada daftar isi dan daftar tabel. Kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Beberapa tahun yang lalu, game elektronik atau yang sering disebut dengan game online ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dipercepat seiring dengan kemajuan teknologi. Game online tidak hanya tersebar di kota-kota besar saja, tetapi juga sudah sampai ke pelosok desa. Ini bisa dilihat dari banyaknya game center yang datang pelanggannya, yang biasanya lebih dari pelanggan internet. Game online merupakan permainan modern yang menjadi tren pada masa sekarang. Peminat game online mulai dari anak-anak hingga dewasa. Anak sekolah merupakan kelompok yang mudah dipengaruhi oleh permainan online. Banyak masalah yang akan disebabkan oleh siswa yang sering bermain game online, salah satunya adalah dampak psikologis dari melakukannya berkurang kali. Fase dampak psikologis atau yang dikenal dengan kecanduan game online mempengaruhi standar akademik siswa. Sebagian besar siswa yang bermain game online memiliki masalah motivasi belajar seperti malas belajar, tidak siap mengikuti pelajaran, tidak konsentrasi saat guru menjelaskan. Hal ini terlihat dari banyaknya siswa yang nilainya tidak memenuhi standar yang ada. Hal ini disebabkan karena anak-anak terpengaruh dengan permainan online yang mereka mainkan, karena hampir semua anak menyukai permainan tersebut dan sering memainkannya. Motivasi belajar dapat dilihat dari segi prestasi belajar siswa dan perspektif kognitif. Terdapat banyak perbedaan motivasi belajar antara siswa sekolah dasar dan siswa sekolah menengah atas. Dan motivasi belajar cenderung dikenali tidak hanya berdasarkan usia dan latar belakang pendidikan, tetapi juga gaya hidup individu dan terdapat perbedaan individu lainnya. Permasalahan motivasi belajar di era digital ini sangat memprihatinkan. Ada yang memanfaatkannya dengan baik dan ada yang memanfaatkannya dengan buruk. Termasuk kecanduan bermain game online yang berkembang sangat pesat di masyarakat khususnya di Indonesia. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh game online terhadap motivasi belajar siswa di SDN Kebonjeruk 02 Pagi. Masuk ke 1.2 yaitu rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana motivasi belajar siswa SDN Kebonjeruk 02 Pagi? Yang kedua, apakah game online mempengaruhi motivasi belajar para siswa SDN Kebonjeruk 02 Pagi? Lalu 1.3 tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah mengkonfirmasi apakah ada pengaruh game online terhadap motivasi belajar siswa SDN Kebonjeruk 02 Pagi. Masuk ke 1.3 yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah mengkonfirmasi apakah ada pengaruh game online terhadap motivasi belajar siswa SDN Kebonjeruk 02 Pagi. Lalu 1.4 manfaat penelitian. 1.41 manfaat penelitian akademis. Diharapkan penelitian ini menjadi media referensi dalam penelitian bagi peneliti selanjutnya yang akan menggunakan konsep dan landasan penelitian yang sama. Yang kedua, ada 1.4.2 manfaat penelitian praktis. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai referensi
dan media tukar pikiran bagi para praktisi, khususnya praktisi ilmu komunikasi. Kita masuk ke bab 2, yaitu landasan teori. 2.1 ada konsep. 2.1 yaitu pengertian game online. Pengertian game online menurut Henry adalah dengan adanya jaringan, maka terjadi interaksi antara satu orang dengan orang lainnya. Raih tujuan, selesaikan tugas, dan raih skor tertinggi di dunia realitas. Kata-kata yang sering digunakan untuk mendeskripsikan game online adalah game digital yang sedang booming akhir-akhir ini. Game online adalah hal biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun beberapa orang menganggap game online identik dengan komputer, bukan hanya game operasikan di komputer, game juga merupakan konsol handheld, bahkan game juga ada di telepon genggam. Game online membantu menyegarkan dan menghilangkan jenuh dari aktivitas sehari-hari seperti bekerja, belajar, dan faktor-faktor lainnya. Atau sekadar untuk mengisi waktu luang. Di 2.12, sejarah masuknya game online. Online games atau bisa disebut game online adalah jenis permainan komputer yang menggunakan jaringan komputer, yaitu LAN atau internet. Disepakati. Keuntungan dari pemain udara diberikan sebagai penyediaan layanan dari paket tahi layanan online atau mendapatkan akses untuk digunakan untuk mendapatkan informasi oleh perusahaan yang menawarkan permainan ini. Game online mulai muncul di Indonesia pada tahun 2001 dengan diluncurkan Nexia Online, sebuah RPG atau role-playing game yang dirilis oleh Bisa Game dengan grafis sederhana berbasis 2D. Nexia hanya membutuhkan spek komputer yang relatif kecil, bahkan bisa dimainkan di Pentium 2 dengan grafis minimal 3D. Seiring dengan bertambahnya jumlah pemain game online di Indonesia, tidak heran jika komunitas virtual akibat game online juga menjamur. Biasanya komunitas ini terbentuk karena sering berinteraksi dalam sebuah permainan. Lalu bermain bersama, selain pertemuan di ranah maya, sebuah komunitas biasanya mengadakan pertemuan pada waktu-waktu tertentu. Secara umum, jenis-jenis permainan dikelompokkan menjadi 4. Ya, yang pertama itu ada jenis perang atau war action seperti Point Blank, Lost Saga, Crossfire, and Counter-Strike, dan lain-lainnya. Yang kedua ada jenis strategi seperti Dota, Ragnarok, Avalon, dan lain-lain. Yang ketiga jenis sport seperti Iodance, Need for Speed, dan lain-lain. Yang keempat ada RPG seperti Aika, World of Warcraft, Seal, dan lain-lain. 2.1.3 Pengertian motivasi belajar. Motivasi adalah gerak sadar, mengarahkan dan mempertahankan perilaku seseorang sehingga seseorang dapat termotivasi untuk bertindak, melakukan sesuatu untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu. Motivasi belajar menurut Clayton, motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal yang membuat seseorang atau individu bertindak atau berbuat untuk mencapai tujuan dalam rangka perubahan perilaku siswa. Adapun kata Sardiman mendefinisikan motivasi sebagai kekuatan pendorong keseluruhan dalam diri seseorang. Siswa yang menghasilkan kegiatan belajar yang akan memberikan kesinambungan kegiatan belajar dan menetapkan arah kegiatan belajar untuk mencapai tujuan diperlukan sesuai dengan mata pelajaran yang dipelajari dapat tercapai. Motivasi ada di sana mempengaruhi pembelajaran. Namun, Moorhead and Griffin juga menyatakan bahwa motivasi adalah hasrat, keinginan, harapan, tujuan, sasaran, kebutuhan, dorongan, motivasi, dan insentif. Ibrahim Bafadal dalam Istarani dan Pulungan berpendapat bahwa upaya motivasi seseorang yang berdasarkan kebijaksanaan untuk mengarahkan kehendak dan keinginan atau keterampilan, tenaga dan waktu untuk mengatur apapun kegiatan desain dan implementasi sumber mereka mencapai tujuan dan mempromosikan keragaman perbedaan energi mulai terjadi pada setiap individu. Pemberdayaan akan membawa beberapa perubahan energi internal sistem neurofisiologis dalam organisme manusia. Dari pendapat para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa motivasi
Belajar adalah suatu proses penggerak yang terjadi secara alami dengan rangsangan internal dan meningkatkan tingkah laku individu sebagai hasil pengalaman interaksi antara individu dengan lingkungan menciptakan rangkaian usaha untuk menjamin kesinambungan dan menyediakan kondisi tertentu yang memberi arah pada kegiatan belajar, menambah keterampilan dan pengalaman. 2.1.4 Motivasi belajar. Motivasi sebagai kekuatan individu memiliki tingkatan pakar sains jiwa memiliki pendapat berbeda tentang tingkat kekuatan ini, tetapi umumnya mereka setuju bahwa mereka dapat dimotivasi. Ini dapat dibagi menjadi dua jenis, motivasi primer dan motivasi sekunder. Dimiati dan Mujiono memaparkan dua jenis motivasi tersebut, yaitu motivasi primer. Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif dasar, motivasi yang mendasari berasal dari aspek biologis atau fisik menjadi manusia. Dimiati mengutip pemikiran McDougall bahwa tingkah laku terdiri dari dorongan untuk mencapai tujuan dan perasaan subjektif serta kepuasan, misalnya mencari makan, rasa ingin tahu, dan lain-lain. Yang kedua ada motif sekunder. Motif sekunder adalah motivasi yang dipelajari. Alasan ini terkait dengan motivasi sosial, sikap, dan emosi dalam mempelajari komponen penting terkait sebagai efektif, kognitif, dan penyembuhan, sehingga motivasi sekunder dan primer sangat penting untuk bermitra dengan siswa dalam upaya mencapai hasil belajar. Selanjutnya ada 2.1.5 peranan motivasi dalam belajar. Motivasi pada dasarnya membantu untuk memahami dan menjelaskan perilaku individu, termasuk perilaku individu yang belajar. B. Uno berpendapat ada beberapa peranan motivasi dalam belajar, yaitu pertama, menentukan penguatan belajar. Motivasi dapat berperan dalam membantu anak memperkuat pembelajaran belajar dengan menghadapi masalah yang membutuhkan pemecahan. Itu hanya bisa diselesaikan berkat bantuan dari apa yang telah dia lakukan. Yang kedua ada memperjelas tujuan belajar. Peran motivasi dalam mengartikulasikan tujuan pembelajaran sangat erat kaitannya dengan belajar, artinya anak tertarik untuk mempelajari sesuatu, setidaknya manfaat diketahui atau dinikmati oleh anak. Yang ketiga, menentukan ragan terhadap rangsangan. Belajar akan selalu terus berkat adanya motivasi terawat. Selain itu, motivasi akan memberikan kegiatan yang berbeda dalam proses belajar mengajar. Dengan motivasi tinggi, akan tumbuh inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dalam proses belajar mengajar. Jadi motivasi ini memberi kontribusi terhadap kegiatan belajar siswa, terutama dalam menjaga kecepatan belajar untuk bertahan hidup. Ketika moral rendah atau mulai menurun, karenanya motivasi yang membangunkannya. Yang terakhir ada menentukan ketekunan belajar. Anak-anak mau belajar dan menantang belajar dengan baik dan tekun dengan harapan mendapatkan hasil barang bagus. Dalam hal ini, motivasi belajar tampaknya menjadi penyebab seseorang yang rajin belajar. Sebaliknya, jika seseorang memiliki lebih sedikit atau sebaliknya tanpa keinginan untuk belajar, dia tidak akan tahan lama belajar. Dia sangat mudah tergoda untuk melakukan hal lain daripada belajar. 2.2 yaitu ada review literatur. Adapun sejumlah penelitian yang berkaitan dengan variabel yang digunakan oleh peneliti, yaitu satu, ada penelitian yang dilakukan oleh Eva Wahyu Puji Pratiwi dan kawan-kawan tentang pengaruh game online terhadap motivasi belajar peserta didik di SMK Terpadu Al-Mustaqim. Hasil dari penelitian tersebut mengemukakan bahwa 50% dari responden bahwa motif hiburan menjadi salah satu alasan mereka bermain game online, tidak mengurangi motivasi untuk belajar mereka. Yang kedua, ada penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar Ali dan kawan-kawan pada 2019 tentang pengaruh dari dampak game online terhadap motivasi belajar pada siswa kelas 7 Kristen 2 saat 3.
Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa adanya pengaruh signifikan dari bermain game online dalam motivasi belajar siswa. 80 siswa kelas 7 Kristen 2 3 terdampak oleh game online dengan kategori tinggi. Yang ketiga, selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Fahimatun Nadia dan kawan-kawan pada 2023 tentang pengaruh game online terhadap motivasi belajar siswa Madrasah Ibtidaiyah Misbahut Tolibin. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh antara variabel X atau game online terhadap variabel Y atau motivasi belajar di Madrasah Ibtidaiyah yang kurang dari 0,05, ini artinya game online sebagai variabel X berpengaruh terhadap motivasi belajar sebagai variabel Y dengan nilai analisis korelasi yaitu sebesar 429. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rizal Fauzi dan kawan-kawan pada tahun 2022 tentang pengaruh game online terhadap motivasi belajar siswa pada mapel sosiologi Dimas Al-Muhajirin Sintang. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan tidak adanya pengaruh kecanduan game online terhadap motivasi belajar siswa pada mapel sosiologi. Dengan perhitungan yang telah dilakukan diperoleh F hitung atau equal variance not assume adalah 1,473. Tabel didistribusi dicari pada taraf signifikan 5% dengan jumlah sampel 40, maka diperoleh F-table sebesar 4,08. Dapat disimpulkan F hitung kurang dari F-table atau 1,473 kurang dari 4,08. Maka HO diterima dan HA ditolak. Yang kelima, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Andi Akbar dan kawan-kawan pada tahun 2018 tentang pengaruh game online terhadap motivasi belajar siswa di kelas 10 SMA Negeri 16 Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa game online sebagai variabel X sebesar 0,54 dan motivasi belajar siswa Y sebagai variabel Y sebesar 0,471. Karena kedua variabel tersebut lebih besar dari 0,05, maka data tersebut dinyatakan normal. Yang artinya mereka tidak terpengaruh. Kayak misalnya mereka walaupun bermain game tapi tetap ada tetap ada motivasi belajarnya. Yang keenam, berikutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Rahyuni dan kawan-kawan pada tahun 2021 tentang pengaruh game online terhadap motivasi belajar dan prestasi belajar siswa SD Kecamatan Pama, Kabupaten Wajo. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa game online dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Bermain berlebihan dapat berdampak negatif, yaitu membuat siswa kurang bersosialisasi dengan orang lain, dan game online dapat mempengaruhi kinerja siswa. Siswa yang terlalu banyak bermain game online mengalami kesulitan berkonsentrasi pada tugas sekolah. Ini karena hatinya selalu ingin bermain game dan tertarik dengan game tersebut. Dampak negatif game online, semakin banyak siswa belajar bagaimana untuk maju ke tahap berikutnya atau bagaimana mengalahkan lawan mereka tanpa khawatir tentang kelas mereka di sekolah. Yang penelitian ketujuh ada penelitian yang dilakukan oleh Rani Lestari pada tahun 2016 tentang pengaruh game online terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran kearsipan kelas 11 AP SMK Swasta Budi Satria. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pengaruh positif antara game online terhadap motivasi belajar siswa bidang studi kearsipan kelas 11 AP SMK Swasta Budi Satria dengan perhitungan N koefisien korelasi diketahui bahwa R hitung sebesar 1,13, lebih besar dari tabel sebesar 0,312. Dengan DK sama dengan N-2 pada taraf signifikan 95% atau alfa 5%. Yang kedelapan, ada penelitian selanjutnya dilakukan oleh Liti Remildo H. DKK pada tahun 2022
tentang pengaruh game online terhadap motivasi belajar siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Loba Lain. Penelitian ini menguji pengaruh positif game online terhadap motivasi belajar. Hal ini dikarenakan siswa yang dijadikan sampel dalam penelitian ini mampu mengalokasikan waktunya dengan baik untuk belajar dan bermain game online. Dan siswa yang bermain game online memiliki kemampuan konsentrasi analisis, strategi, dan pemecahan masalah yang lebih baik. Jadi, bisa dibilang walaupun mereka terpengaruh oleh game online, mereka tetap ada motivasi belajarnya dan bahkan memiliki kemampuan konsentrasi, analitis, strategi, dan pemecahan masalah yang lebih baik. Tuh. Oke, yang penelitian selanjutnya itu yang ke-9, yaitu dilakukan oleh Nick Haryanti dan kawan-kawan pada tahun 2022 tentang pengaruh game online terhadap prestasi belajar dan motivasi belajar siswa MI Miftahul Huda, Sendang Tulung Agung. Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa adanya pengaruh game online terhadap motivasi belajar siswa MI Miftahul Huda dengan perolehan nilai T hitung kurang dari T table atau 3,639 kurang dari 1,65723. Nilai signifikan T untuk variabel game online adalah 0,0000 dan nilai tersebut lebih kecil daripada probabilitas 0,05. 0,0000 kurang dari 0,05. Sehingga dalam pengujian ini menunjukkan bahwa AH diterima dan HO ditolak. Dan jurnal yang terakhir ada penelitian yang dilakukan oleh Tin Rustini dan kawan-kawan pada tahun 2022 tentang pengaruh game Mobile Legends terhadap motivasi belajar siswa kelas 4B, Sekolah Dasar Negeri Dahniar. Hasil penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menyimpulkan bahwa game online, khususnya game online Mobile Legends, dapat mempengaruhi motivasi belajar anak. Bermain berlebihan berdampak negatif pada prestasi akademik siswa. Siswa yang bermain game Mobile Legends mungkin akan kesulitan untuk fokus di sekolah. Dan ini ada tabel 1.1 penelitian terdahulu dan isinya adalah judul peneliti tahun dan perbedaan antara mini skripsi saya, yaitu yang pertama judulnya pengaruh game online terhadap motivasi belajar peserta didik di SMK Terpadu Al-Mustaqim. Penelitinya Eva W.P. Pratiwi, Tri Cahyode, dan Sabto Irawan. Tahun penelitiannya itu 2020, perbedaan dengan mini skripsi saya adalah teknik penarikan sampel. Yang kedua ada pengaruh dari dampak game online terhadap motivasi belajar pada siswa kelas 7 Kristen 2 Salatiga. Zulfikar peneliti yaitu Zulfikar Ali, Yari Dwi Kurnaningsih, dan Setio Roni. Diteliti pada tahun 2019. Perbedaan dengan mini skripsi saya yaitu ada di teknik penarikan sampelnya. Yang ketiga berjudul pengaruh game online terhadap motivasi belajar siswa Madrasah Ibtidaiyah Misbahut Tolibin. Penelitinya yaitu Fahimatun Nadiah, Nur Khosia, Devi H. Muhammad. Yang diteliti pada tahun 2019 dan perbedaannya di teknik penarikan sampel. Yang keempat ada pengaruh game online terhadap motivasi belajar siswa pada mapel sosiologi Dimas Al-Muhajirin Sintang. Diteliti oleh Rijal Fauzi, Rustiarso, dan Riyama Al-Hidayah pada tahun 2022. Perbedaan dengan mini skripsi saya yaitu teknik menarikan sampelnya. Yang kelima, ada pengaruh game online terhadap motivasi belajar siswa di kelas 10 SMA Negeri 16 Makassar. Diteliti oleh Andi Akbar, M. Ridwan Said Ahmad pada tahun 2018. Perbedaannya di teknik menarikan sampel. Yang keenam, ada pengaruh game online terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran kearsipan kelas 11 AP SMK Swasta Budi Satria, yaitu diteliti oleh Rani Lestari pada tahun 2015. Perbedaannya ada di teknik wawancara. Yang ketujuh, ada pengaruh game online terhadap motivasi belajar siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Loba Lain. Diteliti oleh Liti R. Henuk,
Jacob Aboldaka, dan Erika FBR Simanungkalit. Diteliti pada tahun 2022 dengan perbedaan teknik wawancara. Yang kedelapan ada pengaruh game online terhadap motivasi belajar dan prestasi belajar siswa SD Kecamatan Pama, Kabupaten Wajo. Diteliti oleh Rahyuni, Muhammad Yunu, dan Sundari Hamid pada tahun 2021, yang perbedaannya adalah teknik penarikan sampel. Yang kesembilan ada pengaruh game online terhadap prestasi belajar dan motivasi belajar siswa MI Miftahul Huda Sendang Tulung Agung. Diteliti oleh Nik Haryani pada tahun 2022, perbedaannya ada di teknik wawancara. Yang terakhir ada pengaruh game Mobile Legends terhadap motivasi belajar siswa kelas 4B Sekolah Dasar Negeri Dahniar. Diteliti oleh Tin Rustini, Delis Nurha Fitria, dan Galuh Sekar P. Prameswari pada tahun 2022 dengan teknik wawancara. Di 2.3 ada variabel X. Variabel X merupakan variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Dalam penelitian ini, variabel X di sini adalah game online. 2.4 yaitu variabel B, variabel Y, sorry. Variabel Y adalah variabel dependen yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Variabel Y dalam penelitiannya adalah motivasi belajar siswa. Model penelitian yaitu game online sebagai variabel X dan motivasi belajar sebagai variabel Y. 2.6 adalah hipotesis teori. Hipotesis dari penelitian ini adalah pengaruh game online terhadap motivasi belajar siswa dan Kebon Jeruk 02 pagi. Kita masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. 3.1 yaitu ada paradigma penelitian. Menurut Baby, paradigma adalah model atau kerangka kerja yang digunakan untuk mengamati dan memahami yang membentuk apa yang kita lihat dan bagaimana kita memahaminya. Dalam penelitian ini, dengan menggunakan paradigma positivis, hubungan sebab akibat umum memprediksi pola umum fenomena sosial dan aktivitas manusia. Dari judul penelitian yang menggunakan judul pengaruh game online terhadap motivasi belajar siswa SD dan Kebon Jeruk 02 pagi, disimpulkan bahwa penelitian ini meneliti pengaruh game online terhadap motivasi belajar. Yang kedua ada 3.2 yaitu pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif seperti yang dikatakan Creswell yang menyatakan bahwa penelitian kuantitatif ini adalah suatu pendekatan untuk menguji teori objektif dengan penelitian hubungan antar variabel. Variabel ini pada gilirannya dapat diukur menggunakan alat sehingga data dapat dianalisis dengan menggunakan prosedur statistik. Selanjutnya ya 3.3 yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang dimana menurut Malhotra, penelitian kuantitatif adalah upaya metodologi penelitian untuk mengukur data dan biasanya menerapkan beberapa bentuk analisis statistik. Penelitian ini akan melakukan pengujian terhadap hipotesis-hipotesis dan menguji pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh game online terhadap motivasi belajar siswa. Metode pengumpulan data menggunakan metode survei, yaitu dengan membagikan kuesioner yang sudah terstruktur, diberikan kepada responden yang dirancang untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik. Dan 3.4 ada populasi sampel teknik penarikan sampel. Oke, jadi ada 3.41 yaitu populasi. Populasi adalah kombinasi dari semua elemen yang memiliki seperangkat karakteristik yang serupa, yang mencakup alam semesta untuk keperluan masalah riset pasar menurut Malhotra. Populasi dari penelitian ini adalah siswa SDN Kebon Jeruk 2 pagi. Terus ada 3.4.2 yaitu sampel. Sekaran dan Boji menjelaskan bahwa sampel adalah bagian dari populasi terdiri dari beberapa elemen yang dipilih dari populasi.
Untuk saat menentukan sampel yang digunakan, kerangka sampel harus diketahui terlebih dahulu, teknik pengambilan sampelnya, dan ukuran sampel yang dibutuhkan. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa SDN Kebon Jeruk 02 Pagi yang bermain game online. Selanjutnya ada 3.4.3, yaitu teknik penarikan sampel, maaf. Peneliti menggunakan teknik probably sampling seperti yang dikatakan Sekaran dan Boji, mengumpulkan pengambilan probably sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan setiap populasi memiliki peluang untuk kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel sasaran. Jenis yang peneliti gunakan adalah simple random sampling yang dimana setiap elemen dalam populasi diketahui dan memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai subjek sampel. 3.5 ada ukuran sampel. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Slovin untuk menentukan ukuran sampel. Adapun rumus Slovin sebagai berikut. N sama dengan N per 1 tambah NI2. Keterangan N kecil adalah ukuran sampel, N besar adalah ukuran populasi, dan E adalah standar error yang dimana standar error tersebut 10%. Ketika dirumuskan ke dalam rumus Slovin, siswa dari SDN Kebon Jeruk 02 Pagi ada di 260 siswa. Jadi tinggal dimasukkan saja ukuran populasinya, yaitu 260 siswa per 1 tambah 260 dikali 0,01. Ada di bawahnya ada 260 dibagi 3,6, dan hasil akhirnya ada 72,222, yang dimana dari perhitungan rumus Slovin tersebut, maka sampel dari penelitian ini harus berjumlah 72 responden. Selanjutnya ada 3.6, yaitu hipotesis riset. Hipotesis riset pada penelitian ini adalah HO sama dengan tidak adanya pengaruh dari game online terhadap motivasi belajar siswa SDN Kebon Jeruk 02 Pagi. Lalu HA, hipotesis alternatif, yaitu terdapat pengaruh dari game online terhadap motivasi belajar siswa SDN Kebon Jeruk 02 Pagi. Lalu di 3.7 ada hipotesis statistik, yang dimana HO sama dengan 0, artinya tidak terdapat pengaruh signifikan dari game online, yaitu variabel X terhadap motivasi belajar siswa dan Kebon Jeruk 02 Pagi variabel Y. HA sama dengan garis miring 0, artinya terdapat pengaruh signifikan dari game online variabel X terhadap motivasi belajar siswa SDN Kebon Jeruk 02 Pagi, yang dimana mereka itu variabel Y. Jika nilai signifikan yang digunakan adalah 0,05, maka bila dihitung dengan F-table menjadi jika F hitung sama dengan F-table, maka HO ditolak, HA diterima. Jika F hitung lebih kecil dari F-table, maka HO diterima dan HA ditolak. Metode pengumpulan data. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Di 3.8. Sumber data primer digunakan dalam penelitian ini. Malhotra mengatakan data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti dengan tujuan khusus untuk memecahkan masalah penelitian. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang diberikan langsung kepada responden untuk memperoleh informasi mengenai variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Data tersebut dikumpulkan oleh peneliti melalui penyebaran kuesioner kepada 260 siswa SDN Kebon Jeruk 02 Pagi. Selanjutnya yang terakhir ada 3.7, yaitu keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan dari penelitian ini adalah informan yang segan untuk mengisi kuesioner, dan kelemahan penelitian ini adalah tidak ada teori yang bisa memperkuat penelitian ini. Selanjutnya ada yang terakhir ada daftar pustaka tentunya. Referensi-referensi yang saya gunakan untuk mendeskripsi ini. Sekian dari saya tentang presentasi dari mendeskripsi saya. Saya menerima kritik dan saran yang sangat-sangat
bisa yang saya harap bisa membantu untuk menyempurnakan manuskripsi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.